selamat datang di podcast Madako Voice, mendengar, belajar, dan berkembang. Podcast yang akan menemani hatimu dengan obrolan yang menarik di setiap episodenya. Podcast hari ini membahas tentang kehidupan kampus dan kerja, dan juga tidak gila karena keduanya. Bersama saya, dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini ada yang spesial. Nah, buat ngobrolin itu semua, kita kedatangan narasumber yang udah berpengalaman banget nih jadi pejuang dua dunia. Yuk kita sambut aja Kak Rizaldi Nahar. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Nah, jadi teman-teman, Kak Rizaldi ini berkuliah di kampus Universitas Madako Toli-Toli dan menjabat sebagai Ketua Himatip Umada. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hari ini kita bakal ngobrol santai, nggak pakai formal-formalan karena hidup aja udah ribet. Masa podcast juga tegang. Ngomong-ngomong nih Kak, boleh nggak sih di-spill sedikit aja kegiatan di luar kampus atau kerjaan yang di luar kampus begitu Kak? Oh ya baik. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengundang saya untuk teman-teman, dan ini juga salah satu bentuk apresiasi dari saya selaku ketua himpunan, yang mana inilah salah satu bentuk kreatifnya teman-teman di angkatan 24 ini. Nah, baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi terkait pekerjaan di luar kampus, sebenarnya saya belum ada pekerjaan, akan tetapi saya mempunyai pekerjaan sampingan, yang mana sampingannya ini ada beberapa. Yang pertama itu terkait bisnis begitu. Nah, kemudian juga bakurir. Nah, yang paling saya tekuni di sini adalah bakurir saya. Yang mana ketika kita bakurir, tentu itu bisa kita atur semua, kita punya waktu. Karena kita adalah bos. Nah, jadi itu dulu yang saya mau spill. Wah, terima kasih nih Kak. Terus bisa nggak sih kita tanya-tanya nih tentang pekerjaannya Kak Rizaldi? Nah, yang pertama itu gimana sih awal mula Kak Rizaldi memutuskan untuk kuliah sambil kerja nih? Baik. Nah, jadi pada saat itu di semester 3, saya ingat sekali, yang mana pada saat itu di situ jam kosong. Nah, dan juga saya di situ sempat kepikiran bahwa kalau saya begini terus pasti saya buang-buang waktu begitu, yang mana pada saat itu jam kosongnya itu panjang sekali. Nah, jadi sempat saya berpikir bahwa kalau saya mau diam-diam terus begini, kayaknya saya ini buang-buang waktu begini. Makanya saya untuk terjun di dunia perkuriran begitu. Wah, sangat mengisi waktu luang sekali ya, sangat bermanfaat. Nah, apa sih yang bikin Kak Rizaldi ini mikir untuk kuliah sambil kerja? Nah, baik. Jadi terkait kita pada saat ini adalah sebagai mahasiswa, dan tentunya kita kan sebagai anak-anak muda, yang mana tentunya kita harus lebih berpikir kreatif begitu. Jangan hanya mengharap kepada orang tua, tentunya dengan uang jajan kita itu ya kalau boleh kita cari sendiri begitu, yang mana kita sambil kuliah dan juga tentunya kerja. Wah, terus pernah nggak sih merasa kayak nggak kuat lagi, kayak capek banget nih? Terus bagaimana sih cara Kak Rizaldi itu ngebos diri Kak Rizaldi keluar dari zona nyamannya Kak Rizaldi? Nah, baik. Kalau bicara soal pernah, ya pernah. Karena setiap orang itu ya pasti manusia biasa begitu. Tentunya pernah yang merasakan boring, jenuh, dan sebagainya. Nah, tentu itu yang saya pegang teguh bahwa harus optimis. Kalau kita tidak optimis, tentu itu tidak akan jalan. Karena yang saya pegang dalam kuliah sambil kerja itu ada dua. Yang pertama adalah niat dan juga optimis. Kalau niat tidak ada optimis, tidak jalan. Nah, dan juga sebaliknya, kalau tidak optimis, kalau hanya niat, ya pasti juga tidak balance begitu. Ya, harus harus berjalan dengan niat dan optimis juga ya. Optimis. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa sih tips dan triknya buat ngatur waktu biar nggak keteteran? Nah, tentunya dengan yang saya bilang tadi, bagaimana kita itu pegang teguh yang namanya optimis, karena kan bisa dibilang kita kan seorang mahasiswa ataupun juga mahasiswi, ya tentunya disinilah kita diuji, karena bisa dibilang ketika kita selesai mata kuliah ada sudah teman yang panggil nongkrong,
dan juga ada teman-teman yang panggil inilah inilah. Jadi tentunya itu semua yang membuat menjadi kita punya godaan untuk saya mau pergi nongkrong atau kerja begitu. Jadi itu lagi yang kita pegang teguh, optimis dan juga niat tadi. Wow, keren banget sih. Iya. Terus nih, gimana sih cara Kak Rizaldi menghadapi tekanan dari dosen ataupun bosnya Kak Rizaldi? Nah, tentunya yang mungkin Adinda bilang terkait tekanan ini ya, pasti tekanannya itu hanya pada tugas-tugas di mata kuliah ataupun juga di perkuliahan, yang mana tentunya kita sebagai mahasiswa ya, tujuannya kita adalah bagaimana kita selesai dengan tepat waktu pada saat perkuliahan, dan tentunya juga yang mana dua-duanya ini harus jalan begitu, harus balance, yang mana kuliah dan juga sambil kerja. Ya, harus sejalan Iya. gitu. Kalau bicara bos, sebenarnya saya tidak punya bos karena saya independen begitu. Saya tidak punya bos dalam kurir, karena kan di Toli-Toli ini kan ada yang namanya kurir kilat dan juga sebagainya. Saya ini sendiri begitu, jadi saya kurirnya independen. Oh, Iya. baik-baik Kak. Terus apa sih yang paling Kak Rizaldi ini syukuri dari pengalaman kuliah sambil kerja? Nah, tentunya kalau bicara terkait kesan juga maupun pesan, bisa dibilang saya ini sudah ada yang saya lihat begitu. Dari hasil saya punya kerja sambil kuliah, sudah ada lah motor lunas sudah satu. Dan itu patut saya syukuri karena bisa dibilang saya ini belum punya pekerjaan yang tetap, akan tetapi walaupun saya cicilin motor, tentu sudah lunas begitu. Nah, itu menjadi saya punya acuan untuk bagaimana lagi bisa berkembang dan juga bisa dibilang sudah punya modal untuk terjun di dunia pekerjaan ketika selesai perkuliahan nanti. Ya, itulah bukti pencapaiannya ya, Iya. kira-kira begitu. Untuk ada nggak sih pesan untuk anak muda yang mau coba kuliah sambil kerja, Kak? Nah, kalau bicara soal pesan-pesan, ya tentunya untuk teman-teman, apalagi mahasiswa, terkait kuliah sambil kerja itu semua tergantung dari niat dan juga individu masing-masing. Yang mana kalau dari teman-teman juga punya niat, akan tetapi juga tidak dibarengi yang namanya optimis ya, pasti juga tidak balance begitu. Jadi tergantung lagi dari teman-teman. Akan tetapi yang dari saya itu ada dua saya pegang. Yang pertama niat dan juga optimis. Ketika niat dan juga optimis sudah ada di dalam pikiran kita dan juga di dalam kita punya tujuan, pasti kuliah sambil kerja itu bisa kita jalani. Wah, bisa didengar itu untuk diri saya sendiri dan juga untuk penonton yang ada di rumah. Apa sih skill yang paling penting buat Kak Rizaldi dalam menjalani kuliah dan kerja? Kalau bicara skill sih, tentu ini juga saya juga ini bisa dibilang masih mahasiswa. Jadi saya punya skill ini belum saya dapat begitu. Akan tetapi yang tadi saya bilang, ketika kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang namanya kuliah sambil kerja, pasti kita dapat sendiri kita punya skill. Tapi yang saya pegang sampai saat ini adalah kejujuran. Kalau bicara skill ya, kejujuran saja saya yang saya pegang. Karena ada pada saat itu uangnya pelanggan itu sekitar 3 juta lebih, itu ketinggalan di bagasi motor saya. Nah, kalau saya tidak jujur ya pasti saya ambil. Akan tetapi pada saat itu saya melakukan yang namanya kejujuran begitu. Saya telepon itu orang dan alhamdulillah sampai sekarang saya dia pakai untuk menjadi kurir langganannya. Nah, itu juga salah satu manfaat kalau kita jujur dan bertanggung jawab sih. Yang terakhir nih, gimana sih cara Kak Saldi menghadapi kegagalan dan belajar dari kesalahan? Ya, tentu dengan yang namanya kegagalan, ya pasti bisa kita melaksanakan yang namanya pembelajaran begitu. Karena dari setiap kegagalan itu bisa kita ambil sebuah pembelajaran. Nah, tentu di dalam kegagalan itu ya, ada yang misalnya kita gagal di suatu sisi, misal kita gagal di sebuah contoh ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang ya, pasti juga ini sebuah tantangan begitu, karena kurir ini kita dihadapi dengan yang namanya orang-orang yang beda watak begitu. Nah, itu kita punya pegangan begitu. Wah, sangat inspiratif ya.
Saya rasa banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalamannya Kak Rizaldi tentang bagaimana menghadapi kegagalan dan terus belajar dari kesalahan. Iya. Terima kasih untuk Kak Rizaldi yang telah menyempatkan hadir di podcast kami. Iya. Dan terima kasih juga untuk tim di balik layar yang telah berkontribusi dengan baik untuk berjalannya podcast hari ini. Sekian dari podcast hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.